Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat. Alumni Almatira sampai Sumatera Barat, lebih tepatnya di Pasaman Barat. Hari ini kita akan ngobrol bareng beliau, alumni Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara tahun 2017. Beliau akan berbagi ilmu, pengalaman, tips, dan tantangan kehidupan di pesantren. Inilah dia Ustadz Agung Budiarto. Oke, Ustadz Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ustadz By the way, Faisal. bisa kita say hello terlebih dahulu untuk para santri kita yang akan mondok dan yang masih di pondok tahun depan, karena ini akan menjadi motivasi, inspirasi, dan pengalaman di pesantren. Silahkan. Oh ya, mungkin memperkenalkan diri gitu ya, kurang lebih ya. Kepada para santri yang sekarang sedang belajar di Almatira atau para santri yang atau calon wali santri dan calon santri ya terutama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Budiarto. Saya asal dari Kecamatan Keranggan, jadi tidak cukup jauh dari Almatira. Saya masuk Almatira itu tahun 2011, 2012 dan lulus 2017. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu lanjut mendapatkan beasiswa di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Beasiswa full atau? Beasiswa full, ya. Full. Beasiswa full. Meskipun ya harus ada saku sendiri kan. Oh iya. Gitu ya. Sekarang. Siap. Ya, setelah di PUTM sama dengan Ustadzah Aida kan juga ada, kemudian Ustadzah Friska, kemudian istrinya Ustadz Torik, Ustadzah siapa? Ota. Ustadzah Uta. Nah, itu kita satu alma mater. Kemudian setelah di PUTM 1 tahun terakhir itu kita di UMY untuk mengambil gelar sarjana pendidikan gitu. Makanya di situ kan saya gelarnya SPD itu karena dulu ada 1 tahun pendidikan di UMY. Setelah itu didapat pengabdian oleh pimpinan pusat dan PUTM itu di Sumatera Barat, setelah sebelumnya mengira di Al-Mu'min. Dulu makanya Asatid sudah minta ke PUTM. Akhirnya saya setelah selesai studi itu sebulan di sini, juga sudah terima honor di sini. Tapi qadarullah, malah Allah menakdirkan itu dikirimkan ke tempat yang jauh dan yang nggak pernah terpikirkan di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Pondok Islamic Center Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Jadi seperti itu sedikit profil tentang saya gitu. Siap. Oke, langsung saja. Ustadz Muhammad Agung Budiarto SPD atau bisa kita sebut saja Ustadz Agung. Apakah Ustadz Agung pernah memiliki bayangan atau ekspektasi tentang kehidupan pondok sebelum benar-benar mondok di Almatira ini saat SD atau MI-nya? Tentu itu menggunakan cara berpikir dulu ya ketika masih SD. Gambarannya dulu kalau mondok, gambaran bikin anak-anak itu ya jauh dari orang tua, nyuci sendiri, gatel-gatel kan gitu ya. Bayangan orang-orang awam, orang-orang desa kan seperti itu. Tentu beda kemudian ketika ditanya pandangan sekarang kenapa harus, bagaimana ekspektasi pondok, itu tentu berbeda. Tapi kalau bayangan dulu ya itu di pondok itu ya lebih ke kemandirian, kemudian jauh dari orang tua dan semuanya ya mandiri. Harus survive sendiri. Iya, survive sendiri, belajar hidup sendiri kan gitu. Jadi kalau ditanya bayangan dulu ketika SDM ya mungkin pandangan anak kecil ya seperti itu kan gitu. Jadi seperti itu dulu pandangan. Tapi masih ada kayak ketakutan apa gitu? Enggak, justru dulu sebelum 2 tahun sebelum kakak saya kan dulu mondok juga. Ya, dan lingkungan saya termasuk banyak yang mondok juga. Gitu. Bahkan anak-anak nakal itu tetap ada ketertarikan untuk mondok gitu. Jadi bahkan semenjak kelas 5 itu saya sudah menyiapkan kardus untuk apa itu, untuk mempapai baju yang harus saya bawa itu karena saking semangat. Jadi mungkin ada santri yang bahasanya itu dipaksa orang tua. Kalau saya memang keinginan sendiri tadi. 2 tahun sebelumnya sudah mempersiapkan kardusnya. Meskipun pada akhirnya kardus itu sudah entah kemana ada kardus yang lain. Jadi seperti itu. Niatnya sudah niat ya. Siap niat. Oke, Ustadz Agung, bisa diceritakan enggak awal mula Kak Agung mengenal Almatira ini? Tentu kalau zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Apalagi sekarang sudah ada
LIM ini ya, Yeah. dengan sudah banyak sekali media sosial. Dulu saya mendapatkan informasi tentang Al-Mu'min yang saat itu belum Al-Matera, masih Al-Mu'min itu dari istri Ustadz Agus Effendi. Oh iya. Jadi dulu kan Ustadz Agus itu cukup lama di tempat kami, beliau khidmah cukup lama, belasan tahun, dan kita kalau ngaji TPA itu dulu ya yang mengelola itu Ustadz Agus. Jadi ada beberapa kelas, dan saya dulu pas kelas 2 di TPA itu dengan belajar dengan Ustadz, dengan istri beliau, baru kelas 4-nya belajar dengan beliau. Pas hendak mau sudah lulus SD di Purwosari itu ya, jadi ditawar itu sama istrinya Ustadz Agus itu ya, mondok itu di Tembara, ada pondok itu, pondoknya Pak Agus juga, dulu kita Pak Agus gitu ya. Nah, jadi awalnya beliau dari juga informasi ngajar di sini juga berarti ya? Kayaknya sudah sedang enggak. Oh sedang enggak. Belum. Jadi saya sudah jadi murid Ustadz Agus sebelum nyantri di sini, sudah jadi murid Ustadz Agus Effendi. Ya. Seperti kayak apa TPQ gitu. Iya TPQ itu kan beliau yang mengelola. Iya. Hanya dulu juga banyak bisa baca Quran juga dari beliau gitu. Jadi kurang lebih istrinya yang kemudian memberikan informasi di Al-Mu'min saja, di Al-Matera, dekat juga kan dulu Pak Agus juga di sana. Okay. Jadi belum ada HP aja dulu, masih layar kuning. Punya Facebook aja dulu ketika di pondok gitu kan. Yang kadang izin lari malah Facebookan di kan digundang kan seperti ya, itu. Rental. Jadi rental. Jadi seperti itu. Jadi informasi dari istri Ustadz Agus Effendi. Alhamdulillah sampai sini ya gitu. Kalau sekarang itu sudah banyak ya, website ada, di media sosial ada, insya Allah bisa dicari atau diakses. Bisa dicari, iya. Oke, Ustadz Agung, apa sih yang membuat Ustadz Agung ini yakin milih Pondok Al-Matera ini atau Al-Mu'min ini? Oh ya dulu ya. Kalau yang pertama mungkin dari pertama alasannya kenapa memilih Al-Matera? Mungkin yang pertama ya karena Al-Matera itu adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya pondok pesantren Muhammadiyah dengan nomenklatur Muhammadiyah dan pendirinya juga dari pimpinan Muhammadiyah. Itu ya saya kira itu ya hanya Al-Mu'min kan gitu. Mungkin ada sekarang pondok yang istilahnya bukan hanya secara kultural tidak menyebutkan pondok pesantren Muhammadiyah atau pondok yang pengurusnya Muhammadiyah tetapi tidak mau menggunakan nomenklatur Muhammadiyah. Tapi saya pikir satu alasannya ya karena pondok satu-satunya pondok kaderisasi di Temanggung yang Muhammadiyah itu ya saya kira ya Al-Matera di masa itu ya, di masa itu. Sekarang sudah mulai bermunculan. Iya. Yang kedua tentu karena relatif dekat juga kan dulu. Relatif dekat, mungkin saya karena anak terakhir, orang tua akhirnya mendorong ke sini kan seperti itu. Yang selanjutnya mungkin karena masa itu syariah yang relatif masih murah ketika melihat realitas penghasilan orang tua pada masa itu. Sekarang mungkin sudah 800, 900, 1 juta. Di masa saya dulu itu masih 305.000 dulu. Itu kan masih merakyat sekali kan gitu. Mungkin itu salah satunya orang tua. Kalau dulu kita yang penting mondok aja kan gitu. Tapi akhirnya diantaranya alasan itu yang kemudian ya pengen mondok di sini. Dan yang selanjutnya yang terakhir ya karena ada Ustadz Agus itu. Oh gitu. Beliau ya luar biasa kan beliau itu. Biar nyambung ada panutan. Wah, lulusan Al-Mu'min tuh. Nah, jadi ulama, masa Al-Mu'min kan gitu ya seperti itu. Sekarang jadi beneran. Ya belum, ya masih proses gitu. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya. Oke, lalu Ustadz Agung nih, bisa nggak ceritakan sedikit kisah berkesan Ustadz Agung ini selama mondok di Al-Mu'min ini, itu Al-Matera? Dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 6 tahun gitu kan? Iya. Kalau di cerita berkesan, semua di pondok itu berkesan. Karena itu mondok itu seperti hidup di masyarakat kecil gitu. Jadi meskipun pondok itu yang baik juga ada, yang agak kurang baik juga ada juga seperti itu. Jadi cara bagaimana kemudian kita dapat problem, dapat masalah dengan teman, dengan ustadz, dengan pelajar dan sebagainya itu semuanya sebenarnya berkesan.
Cuman ada mungkin yang agak apa istilahnya, agak gimana istilahnya, agak misalkan seperti mengganjal. Bukan mengganjal. Misalkan dulu dikasih saku orang tua 100 kan dulu. Belum waktunya, baru 2 minggu sudah habis. Nah, akhirnya ngutang teman kan ketika itu. Pas dapat uang harus mengembalikan lagi. Jajan 2 minggu habis lagi. Jadi seperti itu dulu. Jadi masa-masa apa ya dulu ya, masa itu pengelolaan. Iya. Jadi kemudian yang paling berkesan itu ya saat berorganisasi terutama itu. Justru itu ya. Jadi saya mungkin saat ini bisa berbicara di depan orang. Saya ingat dulu pertama kali kultum itu masih di kampus 1. Itu ya di Masjid kampus 1. Masih di sini ya. Ya, yang dulu biasanya itu kalau santriwati tidak ada sholat duhur atau asar berjamaah ya. Itu ketika itu naik semua pas saya itu. Wah, itu luar biasa itu. Mentalnya tertekan sekali. Jadi awalnya belum punya pengalaman maju, punya banyak rasa malu, tetapi karena harus kemudian dipaksa, akhirnya ya sudah, setelah itu lebih terbiasa lagi. Bisa karena terpaksa. Iya, bisa karena terpaksa dengan keadaan seperti itu. Jadi semuanya insya Allah berkesan. Seperti itu. Lalu ada nggak nasihat atau perkataan selama di sini itu ustadz-ustadzah itu memberikan nasihat dan terpegang teguh hingga sekarang dan menjadi Ustadz Agung sampai seperti ini? Ada 2. Pertama dari Ustadz Makmun. Ustadz Makmun itu pernah buat buku kecil itu. Saya lupa judulnya apa. Mungkin sekarang masih ada. Jadi salah satu dalam buku tersebut disebutkan jangan berhenti atau jangan menyalahkan keadaan, tapi berpikirlah bagaimana mengubah keadaan. Itu kalimat yang sampai saat ini jadi framework saya, jadi pegangan hidup. Jadi dan kalimat itu, motivasi itu saya langsung tanyakan langsung itu ke ruang beliau datang kan. Dan beliau juga menjelaskan asal mula dari kalimat itu dari anak beliau yang bernama Faruk kalau tidak salah itu. Akhirnya kalimat itu. Kalimat itu salah satunya yang pada saat itu bisa saya benar-benar jadi pegangan. Itu saya bisa bertahan di pondok 6 tahun dengan kalimat itu. Karena dulu dengan dengan dinamika sarana dan prasarana yang masih terbatas kan seperti itu. Akhirnya bagaimana dengan kalimat itu, dengan sarana yang terbatas, kita meyakinkan diri bisa terus berprestasi seperti itu. Jadi jangan mengeluhkan keadaan yang sampai saat ini mungkin di pondok masih banyak kekurangan sarana dan prasaranya, kemudian juga mungkin jumlah ustadz yang masih terbatas dan sebagainya kan seperti itu. Tetapi berpikir bagaimana dengan keadaan itu kamu tetap bisa menjadi lebih baik kan, lebih seperti itu. Akhirnya dengan itu kita tertantang gitu, terchallenge. Akhirnya ada event apa kita harus ikut, kemudian bagaimana kita sekolah yang di lereng gunung ini nggak kalah sama yang di kota-kota, entah dalam bidang apapun dan seperti itu. Termasuk saya kan yang dulu agak menjadi punya hobi maksimal di tapak suci kan seperti itu. Ya dari Almatera pernah sampai ikut event nasional kan berangkat dari itu. Nah ini harus sampai nasional bukan sombong ini ya kita harus nikmah itu ya artinya dulu pernah beberapa punya prestasi itu diantaranya karena kalimat itu gitu. Jadi jangan nyalahkan keadaan. Dulu kan seperti apa dulu entah sekarang masih ada tradisi itu apa enggak. Dulu setiap hari libur mesti buat ngangkati pasir, ngangkati bata, kemudian dibelikan sama Pak Pri cuma teh gelas satu itu luar biasa itu. Bahkan di zaman Pak Pri itu juga dulu ya harusnya pelajaran di jam akhir itu kemudian dijadikan untuk kerja bakti dulu ngangkati pasir di yang asrama bawah itu. Jadi seperti itu, jadi keadaan kita tapi nggak mau kalah juga meskipun keadaan kita terbatas. Ya, jadi
punya prestasi dengan fasilitas yang sudah ada itu saya kira biasa. Tapi bisa berprestasi di tengah sarana dan prasarana yang terbatas itu luar biasa sekali. Dan Almatira itu sudah membuktikan itu kan gitu ya. Karena juga kedepannya itu kan nggak mungkin semua fasilitas yang kita tempati itu kan ada semua. Iya. Ya kalau berbicara dibandingkan dengan masa dulu kan, masa saya apalagi masa Ustadz Ahmad itu masih jauh sekali gitu ya sarana prasarananya itu. Jadi ya seperti itu. Sangat mewah sekali baratnya. Iya, kalau untuk para santri yang sekarang nyantri dan para calon santri itu masih enak zamanmu gitu ya daripada zamanku untuk sarana gitu. Nah, untuk nasihat yang kedua itu dari Ustadz Agus. Ustadz Agus. Beliau menyampaikan seperti ini. Ketika sedang di rumah masih di kebun salak itu habis sholat asar sambil rebahan itu beliau bilang seperti ini. Kan murid beliau sudah banyak itu. Beliau bilang seperti ini. Sekolah nanti wae kuwi padha wae tergantung wonge. Jadi seperti itu. Jadi kan ada yang di pondok yang ini memang bagus. Semuanya pondok lengkap. Ini yang sudah mahal lengkap bagus. Tapi itu sama aja tergantung orangnya. Artinya pun kita di pondok yang saya bilang tadi, di pondok di Almatira yang mungkin belum semegah pada saat itu pondok-pondok lain, sarana dan prasarana terbatas. Tetapi kalau kita mau serius dengan diri kita, insya Allah juga nggak akan kalah dengan mereka. Jadi dua nasihat itu yang saat ini memang jadi pegangan untuk dimanapun kan gitu. Bahkan sampai sekarang sudah berkeluarga seperti itu ya. Jadi sudah itu. Anak berapa? Sudah 1 mau OTW 2 ya. Oke. Tadi Ustadz Agung pernah ikut organisasi. Iya. Untuk organisasinya itu apakah dari MTS saja, MA, atau kedua-duanya, atau seperti apa? Termasuk generasi pertama ada IPM, termasuk founding father-nya dulu itu kan ada Mas Zaki, ada Mas Arkom ketika itu ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, jadi dulu kan kalau organisasinya masih OSIS ya. Jadi kalau OSIS hanya kakak kelas yang di tingkat kelas 5, kelas 6, kelas MA. Tapi akhirnya ada kebijakan dibagai lagi dengan dengan nomenklatur organisasi pelajaran yang di sekolah Muhammadiyah. Akhirnya yang tadinya OSIS dirubahlah jadi IPM. Nah, pertama kali ada perubahan itu di zaman saya. Pas masih MTS. Kenaikan kelas 2 masih ingat saya itu. Jadi ada Taruna Melati pertama itu di zaman Mbak Afah juga itu ketika itu ya di zaman saya itu. Jadi dulu angkatan pertama MTS yang ada IPM itu di zaman saya. Awal sekali. Jadi generasi awal itu saya. Kalian harus tahu ya ini saya dulu ya. Masuk dulu ketua ranting pertama kali ya saya. Oh, ketua juga. Iya, tapi setengah tahun kemudian kapok gitu ya. Kapoknya karena dulu kayaknya merasa wah jadi ketua ini keren, ternyata tanggung jawabnya besar, akhirnya kapok. Jadi kemudian setelah organisasi jadi sekretaris. Jadi dulu ketua IPM MTS pertama saya. Ini yang mungkin nggak tahu nih, ini sejarah nih kalau dilupakan dia. Terus masuk di Aliyah juga di Aliyah. Kalau di Aliyah dulu saya nggak sempat masuk pimpinan ranting MA ya, tapi langsung masuk lulus MTS di kelas 1 itu kalau nggak salah atau kelas 2 ya. Saya itu langsung jadi sekretaris pimpinan cabang. Oh, pimpinan cabang. Iya, di angkatannya Mas Adi Irawan itu ya. Ketuanya beliau, sekretarisnya saya. Nah, setelah itu di kelas 2 saya itu saya jadi ketua pimpinan cabang IPM. Jadi seperti itu. Awal-awal langsung ketua sekretaris lagi. Kalau yang terakhir ini jadi ketua sudah agak mantap karena sudah banyak pengalaman. Jadi track recordnya sudah ada. Untuk Ustadz Agung ini, apakah sebelum masuk ke organisasi itu yang motivasinya apa? Kok terus mau ikut organisasi? Mungkin pertama gini ya. Ya pikiran dulu ya. Artinya bukan pikiran sebijak sekarang. Sekarang kan sudah rada pinter kan. Kalau dulu karena merasa tidak maksimal atau merasa enggak termasuk kategori santri yang pinter di pelajaran, akhirnya saya kayak lampiaskan, oke lah saya enggak terlalu pinter di pembelajaran, maka saya maksimalkan di organisasi. Maka saya di
di organisasi IPM itu aktif itu, bahkan saya sampai daerah juga kan ketika itu sampai daerah, bahkan sempat jadi ketua ASBU pimpinan daerah ketika itu, meskipun karena di sini tanggung jawab PC IPM saya lepaskan. Gitu. Jadi pertama mungkin itu karena merasa wah sudah ini, karena dulu ranking 1 itu head to headnya gitu ya. Ranking 1 mesti Imam Sadili, mungkin antum tahu ya. Kemudian ada ranking 2, 3 itu selalu berganti-gantian. Kalau enggak Ustadz Ahmad Rizky, Ustadz Antazuda yang sekarang di Tegal itu. Nah, saya paling mentok itu kalau enggak 4, 5. Mau ngejar 3, 2, 1 itu sudah enggak bisa. Artinya maka ya sudah saya agak kalah. Artinya merasa kurang bisa maksimal di mana pembelajaran. Ya sudah saya maksimalkan potensi lain di organisasi. Maka dulu maniak sekali itu, termasuk yang sering ke kantor minta proposal ya saya dulu ya gitu ya. Sambil jalan-jalan. Iya, artinya itu sering diorek-orek bintang merah dikoreksi itu ya dah. Itu yang membuat sekarang jadi kuat gitu ya, jadi seperti itu. Jadi itu motivasinya. Yang kedua ya dengan ber-IPM itu kita belajar berorganisasi dan justru yang menjadi lebih kita rasakan sampai sekarang, kalau mungkin pelajaran sudah banyak kita lupa ya, tetapi pengalaman kita berorganisasi, bagaimana kita membuat program, bagaimana kemudian ada masalah kita selesaikan, bagaimana kemudian kita mengatur supaya tetap ada kebersamaan, itu diantara motivasinya. Kemudian pengaruh itu memberikan pengaruh yang baik, kemudian juga lahan untuk kita ibadah. Jadi itu alasannya diantaranya. Tadi itu kan kalau di pondok itu kan biasanya dari pagi sampai tidur itu kan kegiatan semua. Dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Ditambah dengan adanya organisasi IPM ini. Kira-kira Ustadz Agung dulu ngaturnya bagaimana? Dulu bahkan di TS itu ya, kalau saya ambil di TS kan, ya ketika di TS itu bahkan misalkan ada event itu mesti 2 bulan sebelumnya itu kita latihan, dan itu pagi sore itu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu mungkin saya tidak termasuk santri yang itu ya, yang pintar mengatur waktu. Tapi mungkin dari seperti ini cara mengaturnya tetap harus tahu skala prioritas gitu. Tetap prioritas pertama ketika itu adalah ya belajar. Jangan sampai kemudian porsi kegiatan yang sifatnya ekstra atau kemudian sifatnya di luar kewajiban kita sebagai santri itu sampai melampaui itu. Jadi bukan lebih kepada manajemen, tapi lebih kepada kita harus tahu itu mana prioritas kita. Jadi ada batasannya kan, seperti itu. Tantangan terbesar saat di pondok itu apa? Selama 6 tahun ini. Tantangan terbesar itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri ya. Artinya tadi karena sudah nasihat sama Mun tadi, jangan menyalahkan keadaan, tapi berpikir bagaimana bisa merubah keadaan, bisa tetap kita bisa tetap menjadi lebih baik lagi dalam keadaan seperti itu. Permasalahan kita sebenarnya diri kita sendiri kan, seperti itu. Jadi permasalahan males, gitu ya. Ya entah males, kemudian ya itu karena nggak mau, kemudian ngantuk. Jadi kan itu sebenarnya lebih masalah ke diri kita sendiri. Dan yang ingin kita sampaikan, dan saya karena mondoknya juga 10 tahun, 6 tahun di sini, 4 tahun juga ketika di PUTM. Sekerasan di PUTM juga mondok juga. Iya, asrama itu. Bahkan kita diasingkan di lereng Gunung Merapi gitu ya. Jadi sekerasan-kerasannya santri, sesemangat-semangat saya yang sudah 2 tahun sebelumnya menyiapkan kardus untuk saya bawa ke pondok, itu nanti akan mendapati satu fase di mana tidak kerasan. Entah kerasanya mungkin karena itu entah karena pelajaran yang terlalu berat, kan selalu berguguran itu. Kemudian misalkan dengan ada konflik dengan teman, ada mungkin juga konflik dengan guru, itu sebenarnya lebih tantangan kepada diri kita. Tapi akhirnya dengan kemudian kita mendapatkan
tantangan-tantangan seperti itu, mau nggak mau kita bersikap. Nah, gitu. Kalau yang kemudian gagal mensikapi, akhirnya kemudian gugur seperti itu kan. Berarti ada yang karena sendalnya terus hilang, nah akhirnya jadi alasan. Nah, karena uangnya terus hilang itu jadi alasan. Itu karena apa? Jadi tantangan itu lebih kepada diri kita. Jadi itu yang harus santri-santri, calon santri dan para santri itu sesemangat-semangatnya kalian satu fase nanti akan tidak kerasa. Jadi tantangan itu bukan ke pondok ini, enggak. Tantangan itu lebih ke diri kita. Masalah lauk dan sebagainya itu ada yang nggak kerasan gara-gara lauk, ada yang kerasan gara-gara ini. Harus bisa memaksa diri. Ya, harus bisa memaksa diri itu. Nah, jadi justru yang kemudian nanti bisa menjadi hasil ketika kita keluar dari sini itu justru kondisi-kondisi yang istilahnya kondisi yang menegangkan, kondisi-kondisi yang agak ekstrim seperti itu yang justru yang bisa jadi pengalaman hidup kita, membentuk hidup kita sih ketika di luar sudah biasa seperti itu. Sama seperti pupuk itu kan, namanya pupuk itu kan tidak enak gitu ya. Tapi bisa membuat tapi paling dulu agak sampai menyesakkan hati itu ketika ada konflik dengan teman gitu. Apalagi mungkin pernah pengalaman didiamkan satu kelas itu kan luar biasa. Satu keluarga didiamkan oleh satu keluarga. Pernah dengan Ustadz juga pernah. Tapi pengalaman-pengalaman itu membentuk kita sekarang gitu. Tahu mana yang harus dilakukan. Iya, dulu pernah berurusan dengan orang tua juga sudah pernah. Ya hikmahnya seperti sekarang. Dulu jadi santri mungkin nggak terlalu tertib. Sekarang saya jadi ustadz, jadi pengasuh di Islamic Center Muhammadiyah. Jadi tahu ini santri kalau kabur gini. Ini kalau nyimpen sesuatu yang nggak diperbolehkan, kadang lemarinya dibuat seperti ini. Itu dulu pengalaman ketika dari sini. Ketika berhadapan dengan orang tua, itu awal-awal berhadapan dengan orang tua yang merinding juga. Tapi lama-lama punya pengalaman jadi Jadi tantangan itu ya ke diri kita. Untuk ini Kak Gong, kira-kira untuk perubahan yang terjadi pada antum itu setelah mondok di Al-Matirah itu apa? Dari yang sebelumnya, awal sebelum masuk sampai sekarang keluar. Oh ya, jadi gini ya, dalam pendidikan Islam itu kan ada istilahnya mukallaf. Mukallaf itu balik, kemudian dia berakal, dan masa mukallaf itu orang yang memang sudah dibebankan hukum. Jadi dia harus wajib sholat, harus kemudian dia bisa baca Quran, harus kemudian dia bisa toharoh. Jadi yang paling pertama adalah kebutuhan ilmu yang sifatnya fardhu ain bagi seorang muslim. Saya kemudian sebagai seorang muslim setelah balik harus bisa sholat, waktunya puasa Ramadan harus puasa Ramadan, tahu perkara halal dan haram. Itu ya pertama kali didapatkan itu di Al-Matirah. Jadi sebelum ke pengalaman yang lain, justru ilmu yang sifatnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu kan ilmu yang sifatnya fardhu ain itu. Udah balik ya wajib sholat. Harus kalau mau sholat harus tahu wudu, harus tahu pembatal-pembatalnya. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain itu sudah saya dapatkan ketika di pondok pesantren, masalah tauhid dan sebagainya. Sehingga ketika keluar dari pondok, ya jadi ilmu yang fardhu ain itu sudah enggak menjadi masalah seperti itu. Sudah menjadi benteng. Iya, jadi menjadi benteng. Misalkan sekarang kan karena tauhidnya kurang kuat, jadi mudah terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang agak liberal, mungkin ya agak radikal, kemudian plural dan sebagainya, sekulerisme kan itu akibat itu. Yang kedua kan bermasalah juga. Ini sudah ada sarjana, mau sarjana 1 atau S2, tapi sholat aja nggak bisa, wudu nggak bisa, masih salah-salah. Kan agak masalah juga. Ini kan pernah juga itu. Sudah semester 5, wudu nggak bisa. Mohon maaf, bahkan sampai mandi wajib aja nggak bisa. Ini sudah kelas 5, semester 5 ini. Udah umurnya berapa ini? Mahasiswa gitu ya. Masa belum pernah janabah, belum terkena junub besar. Iya, junub. Kan bermasalah itu. Di pondok itu setidaknya ilmu-ilmu yang fardhu ain itu sudah diberikan. Kemudian yang kedua ya kita diberikan lingkungan yang baik kan seperti itu. Jadi kan seperti ini.
al-waladu ibnul hay'ah atau ibnul bi'ah. Anak itu adalah anak lingkungan. Jadi di pondok memberikan lingkungan yang baik, ya akhirnya insya Allah kemudian ya, baik itu kan ukurannya ya sederhana saja. Waktu sholat ada yang ingatkan, makan makanan yang bisa terkondisikan, ada yang selalu mengingatkan. Jadi itu. Maka itu pesan orang tua itu tidaknya itu ketika mondok, iya, pondok itu bisa setidaknya orang tua itu telah memasukkan anaknya ke lingkungan yang baik. Kan banyak orang tua kan yang sudah capek nggak bisa ngurus di rumah, dilemparlah ke pondok, kan ada yang seperti itu karena harapannya mungkin lingkungan yang di rumah tidak bagus ataupun di rumah bagus tapi karena gadget dan sebagainya ditarik ke pondok, itu kan akhirnya itu harapan. Kemudian yang kedua ya karena itu apapun harapan orang tua para santri besok apapun profesinya, terutama di pondok kita kan juga meskipun pondok nggak menuntut semuanya jadi kiai, apapun jadi bisa. Jadi yang penting apapun profesinya, ilmu yang fardu ain ini nggak boleh lewat ini. Nah, di pondok ini insya Allah sudah diajarkan. Oke, Ustaz Agung. Ini kan sekarang jadi mudir di Islamic Center Muhammadiyah di Sumatera itu. Dulu apakah ada pemikiran sampai sana itu? Iya. Saya jadi mudir ketika umur 22 kalau salah ya. Jadi mungkin mudir termuda. Ini bukan berbicara sombong tapi tahdus binikmah kan gitu ya. Dulu karena saya agak dekat dengan Pak Makmun itu mungkin cita-cita jadi mudir enggak ada. Dulu mas cita-citanya apa jadi kepala sekolah aliyah atau kemudian jadi wadir bagian kurikulum. Terutama sekarang kan saya fokusnya ke misalkan lebih ke keilmuan gitu kan, jadi seneng nih kayaknya nanti menjadi referensi mengatur pembelajaran gitu. Jadi lebih kalau mudir nggak ada, cuman justru hanya ke wadir aja, wakil mudir bagian itu sesuai yang tadi kamu jadi ketua kapok. Iya itu ya. Nah, sebenarnya mudir pun itu ada dua. Sebenarnya kan mudir kalau di pondok pesantren itu mudir yang dia merangkap sebagai memang untuk mengurusi seluruh administrasi di pondok atau juga sebagai sosok kiai atau yang memang mudir itu sudah memang tugasnya hanya sebagai mengurusi operasional pondok pesantren, administrasi, dan kiai itu di luar posisi mudir itu. Mungkin agak untuk yang posisi mudir yang pertama untuk ngurus administrasi itu yang saya mungkin enggak cakap ya. Makanya sekarang ini masih belajar ini. Jadi masih belajar. Kembali ke tadi harus bertahan di kondisi apapun. Iya, kondisi apapun nih. Akhirnya awalnya mungkin enggak mampu juga ya. Karena belum punya banyak pengalaman harus kita akui. Ustadz Agung, apa pesan Anda untuk adik-adik yang ingin mondok tahun depan? Bisa ini kan mondok sini. Pesan saya yang pertama tetap luruskan niat gitu ya. Mantap. Lalu yang selalu saya masih ingat awal-awal jadi santri baru itu masih santri-santri newbie gitu ya. Itu kan selalu mudir Ustaz Samsuri kan menyampaikan maqaludukum gitu kan. Apa tujuan kalian? Mondok. Maka seperti yang disampaikan adalah maqaludukum itu sama-sama itu kemudian beliau tanyakan dan beliau menuntun kita untuk menjawabnya. Pertama adalah litolabil ilmi. Pertama, kalian mondok bukan untuk lain, bukan untuk cari pekerjaan, bukan untuk jadi ini jadi itu. Yang pertama adalah ya untuk menuntut ilmu itu, untuk mengukurkan kewajiban kita kan. Kemudian yang kedua adalah li'ila kalimatillah. Kamu mondok belajar untuk meninggikan agama Allah. Kemudian yang ketiga limardotillah, ya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi untuk calonnya. Nah, sekarang pesan untuk adik-adik yang sudah di sini. Pesan untuk adik-adik yang masih kita sampaikan itu supaya memperbaiki adab. Mungkin gitu ya. Jadi adab itu jadi kan seperti ini. Persoalan yang paling mendasar yang disampaikan oleh pada Syekh Muhammad Nawawi Al-Atas itu pada tahun di Mekah tahun 77 itu
adalah persoalan loss of adab, problemnya itu. Jadi masalah hilang adab di seluruh pendidikan termasuk di pondok pesantren itu jadi masalah. Jadi contoh seperti ini ya, kan seperti ini dalam talim itu wa'lam anna tulabal ilma la yanala al ilma illa bita'dhimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah, para penuntut ilmu, para santri itu enggak akan dapat ilmu kecuali dengan beradab atau takdim, menghormati ilmu dan ahlinya. Jadi di samping para santri yang sudah belajar punya banyak prestasi itu, adab harus jangan ditinggalkan itu. Tetap menghormati ilmu. Ilmu itu dengan cara kita menaruh buku jangan sampai kemudian dijadikan bantal untuk tidur dan sebagainya. Membawa bukunya itu beradab dengan ilmu. Kemudian wa bita'dimi ahlihi. Selain kemudian kalian sudah mungkin pintar, cerdas, banyak prestasi, tapi juga harus takdim, beradab kepada ahlinya. Dalam hal ini yang menyampaikan ilmu ustadz itu. Kemudian yang selanjutnya Nabi bersabda, "Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi syai'an illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya, tambah prestasinya, semakin naik kelas, banyak hafalannya, tetapi kok enggak bertambah baik. Hudan itu di sini baik, perilakunya kepada gurunya, kepada teman-temannya, ibadahnya, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh. Jadi yang punya hafalan banyak, yang semakin punya naik kelas tingkat dan sebagainya, punya prestasi, itu harus diimbangi. Jadi kalau tambah ilmunya, tambah naik kelas, harus baik juga adabnya. Kalau enggak, berarti kalian bukan bertambah dekat, tapi justru bertambah jauh dan celaka. Nah, seperti itu. Keblinger gitu ya. Oke, saat ini terakhir, apa kesan Ustadz Agung ini selama di pondok? Kesan saya jadi mungkin seperti ini ya, apapun mungkin pencapaian saya atau apapun kiprah saya sekarang di Sumatera Barat, sekarang jadi mudir Pondok Pesantren Islamic Center Muhammadiyah Kinali, kemudian juga sebagai ketua Majelis Dikdasmen pimpinan daerah Pasaman Barat, atau ada yang lain-lain di sana juga aktif mengisi pengajian dan sebagainya. Apapun pencapaian saya saat ini, itu tetap yang menuai atau yang pertama kali menanam, yang pertama kali mendidik itu adalah asatid dari Almatera. Jadi itu yang kemudian mungkin kesannya gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah bergabung bersama kami di Sobat Almatera. Semoga Anda menikmati episode ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan follow kami di Almatera Media di platform lainnya. Dari kami mohon maaf bila ada salahnya. Salam hangat, Sobat Almatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.